Halo, kembali lagi bersama saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereviewkan update buku yang saya buat, buku tentang tembakau atau lebih tepatnya pengolahan tembakau atau pabrik rokok ya. Ini saya sampai lupa ini hari keberapa, dan kalau teman-teman tahu ini masih di masa Idul Fitri ya. Ini kalau nggak salah hari keempat ya, hari keempat Idul Fitri. Saya kemarin baru tahun ini itu kemarin merasakan, kalau bahasa di tempat saya itu bakdo atau hari raya Idul Fitri itu cuma 1 hari saja, itu ya ndak full ya, karena memang banyak sekali kegiatan. Kalau biasanya itu sampai 1 minggu 2 minggu saya masih masa hari raya ya, istilahnya masih kesana kemari ke tempat saudara. Khusus kalau untuk tahun ini cuman 1 hari saja, itu pun tidak kemana-mana, cuman di saudara-saudara di sekitar sini saja, tidak sampai keluar daerah lah istilahnya, tidak seperti di hari raya sebelum-sebelumnya. Karena memang untuk tahun ini padat sekali agenda dari saya ya, terutama di Sukus Putro. Selain buat buku ini juga ya, di hari keempat ya, mungkin malah hari ini ya, karena ini sudah jam 3 atau jam 4 ini ya. Nanti malam itu sudah ada yang mau bertamu ke tempat saya ya, lebih tepatnya ikut program saya P2C ya, seperti yang saya reviewkan lah di video-video kemarin. Lalu nanti ini kemungkinan 4 hari ya, jadi kan biasanya 2 minggu, kalau ini cuma 4 hari atau 5 hari mungkin di Klaten di tempat saya. Dan nantinya setelah ini selesai juga sudah ada lagi yang ngantri juga ya, pokoknya sepadat itulah. Dan padahal program P2C sendiri ini belum dimulai sebenarnya, karena kita dari Sukus Putro kalau mulai resminya itu baru bulan Mei mungkin ya, itu baru kita buka. Namun programnya belum dibuka saja sudah banyak yang masuk atau sudah banyak yang mulai aktif ya. Bahkan kemarin pun juga sebenarnya sudah ada. Nah, jadi ya mungkin saya meminta maaf atau memohon maaf apabila ada sedulur-sedulur semua atau teman-teman semua yang saya belum bisa menerima untuk bertamu atau main-main ke tempat saya, karena memang ya sepadat itu agenda saya. Jadi kalau memang tidak ada agenda ya, istilahnya itu tidak ada janji atau kerjaan ya, saya malah senang. Ibaratnya orang Temanggung, orang Semarang, orang Madura, orang Malang mau datang ke sini itu saya suka, karena saya itu memang tipe orang yang suka sharing lah, suka bicara lah istilahnya, suka sharing-sharing tentang ya hal-hal yang bermanfaat. Namun ya terhalang itu tadi ya, banyaknya agenda, banyaknya janji temu ya, apalagi ini juga sudah banyak yang pesan, ini juga dikejar. Makanya mungkin untuk tahun ini waktu saya sangat terbatas, sangat sedikit. Sampai Om ST saja saya tutup kan, dalam artian sudah tidak terima lagi, sekarang sudah beralih ke P2C. Nah, itu masih ya istilahnya saya kewalahan, karena jujur saja di Sukus Putro ini khusus untuk kayak buat buku lalu menerima tamu segala macam itu cuma saya sendiri. Nah, kalau yang lainnya tidak bisa ya, yang lainnya mungkin cuma bantu saya di packing, pengadaan barang, nyupir segala macam. Tapi untuk yang lebih detail, lebih mendalam tentang tembakau dan bahan-bahan pendukung lainnya itu cuma saya. Makanya ya istilahnya ini saya single factor ya, jadi cuma single sendiri ya. Makanya mohon maaf apabila ada teman-teman atau sedulur-sedulur semua yang mungkin berniatan atau memiliki niat untuk datang silaturahmi
ke tempat saya, namun saya belum bisa menerima, ya. Jadi mungkin akan saya usahakan di lain waktu atau mungkin di tahun depan saya akan tutup program, dalam artian di tahun 2026 akan saya tutup program, atau mungkin saya buat program yang cuma 1 atau 2 hari saja, biar semuanya yang mungkin berkeinginan datang dan bertemu atau sharing silaturahmi dengan saya bisa istilahnya itu kesampaian semuanya. Jadi tidak kayak sekarang. Kalau sekarang ini banyak sekali yang memang istilahnya saya tolak itu bukan karena apa-apa, memang karena ya keadaan sudah terlalu padat seperti itu. Nah, mungkin untuk tahun depan di tahun 2026 akan lebih saya manage lagi. Jadi oke, silahkan kalau mau datang ke sini sharing silaturahmi, tapi maksimal 2 hari gitu. Kalau maksimal 2 hari kan berarti per 1 bulan mungkin bisa 15 orang ya, 15 orang kurang lebih bisa datang ke sini. Jadi kalau sekarang per bulan itu maksimal itu 3, kalau untuk tahun ini ya mungkin maksimal itu 3 atau 4 saja. Bahkan ada yang per bulan itu cuma 2 orang. Makanya dari situlah saya yang membuat saya agak kewalahan. Atau mungkin di tahun depan bisa ya seperti itu tadi ya, 1 orang maksimal 2 hari. Lalu mungkin nantinya bisa sekali tempo saya jadikan satu, istilahnya ada beberapa orang pemain rokok atau pengusaha rokok, pengusaha tembakau yang ketemunya itu mungkin langsung 10 orang atau 15 orang, itu malah nanti kita kualitas sharingnya akan lebih baik, akan lebih bagus, karena mungkin narasumbernya nggak cuma saya ya, nanti mungkin dari beberapa orang yang dia itu pengusaha tembakau, pemain tembakau, pemilik pabrik rokok. Nah itu nanti kalau ketemu semua kan kita bisa sharing bareng-bareng, tapi itu mungkin di tahun depan ya, di tahun 2026 akan saya agendakan seperti itu. Lalu untuk hal-hal lain lagi saya kira belum ada update. Nah terus terang, bahkan di kantor sendiri, di pengembangan produk yang biasanya hampir saya setiap hari itu mengembangkan produk, mungkin beberapa bulan terakhir ya itu saya benar-benar tidak mengembangkan produk sama sekali, karena ya fokus ini tadi, fokus buku, fokus menerima tamu atau kunjungan dari teman-teman ya yang sudah ada di sini. Itu sudah tidak ada waktu lagi untuk mengembangkan produk gitu. Lalu mungkin nanti sekali tempo saya juga akan nyoba buat video ya dengan tema ya sharing pengalaman, mungkin pemain rokok ya, istilahnya mengarah ke podcast ya, mungkin ya podcast atau sharing ya, mungkin teman-teman sudah tahu lah konsepnya, mungkin ada pemilik pabrik rokok atau pemain rokok. Nah nanti kita sharing gimana keluh kesahnya, seperti apa pengalamannya, mungkin kalau orang itu sukses atau berhasil apa rahasianya, istilahnya kalau kamu bisa seperti itu, produk apa yang kamu buat, awalnya seperti apa. Nah itu juga sudah saya agendakan seperti itu. Dan sebenarnya kemarin pun sudah ada beberapa tamu yang saya tawarkan atau saya tawari untuk membuat video, namun tidak berkenan ya, tidak mau lah istilahnya ya, ada yang malu segala macem. Nah namun nanti untuk next mungkin ya semoga saja ada seseorang yang bertamu ke tempat saya dan mau saya ajak membuat video untuk sharing pengalamannya di dunia tembakau ya, jadi juga biar bisa menambah istilahnya referensi teman-teman ya, bisa menambah pengalaman teman-teman juga. Jadi nggak cuman saya, dalam artian nggak cuman pengalaman saya pribadi, ya saya akan berusaha untuk itu tadi, mengumpulkan beberapa orang atau beberapa narasumber untuk sharing seputar pengalamannya di tembakau seperti itu. Jadi biar teman-teman juga lebih banyak menerima pengalaman-pengalaman dari setiap orang yang mungkin berhasil atau sukses di dunia tembakau, terutama di dunia rokok. Ya saya harapkan teman-teman subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Sebenarnya subscribe itu terus terang saja dari YouTube itu saya enggak ya, ada penghasilan tapi sangat sedikit, karena rata-rata video saya, video di channel ini ya, di channel Sukes Putro itu dolar kuning ya. Bagi yang paham dolar kuning pasti tahu ya, dolar kuning itu intinya iklannya ada tapi yo enggak begitu banyak dan penghasilannya pun juga sedikit.
ya. Dalam waktu mungkin channel saya ini saya buat atau berdiri itu 2 atau 3 tahun ya mungkin ya, itu penghasilan yang pure murni dari YouTube sendiri enggak sampai 300.000 mungkin. Sedangkan penarikan pertama itu minimal 1.200.000 ya. Ya tapi tidak apa-apa. Cuman kenapa saya berharap subscribe? Karena kalau subscribe itu kan lihat subscribe-nya banyak itu walaupun mungkin tidak menghasilkan uang yang pure dari YouTube, tapi setidaknya saya punya kebanggaan sendiri lah. Jadi teman-teman mungkin kalau cuman mau terima kasih atau mau mengucapkan yaitu terima kasih, tidak perlu susah-susah ke Klaten, tidak perlu susah-susah lewat WA. Teman-teman subscribe itu sudah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai ketika teman-teman subscribe ya. Subscribe, like, atau sekedar komentar-komentar yang membangun seperti itu, saya sudah sangat merasa dihargai dan saya juga akan menghargai teman-teman ya. Dan mungkin nantinya bisa membuat saya lebih semangat, lebih aktif, lebih update ketika membuat video-video tentang tembakau ataupun rokok seperti itu. Nah, oke. Saya lanjutkan di sini review buku yang kemarin Daun Ajaib, ternyata sekarang berubah judul menjadi Berkah Daun ya. Nah ini baru jadi, kalau kemarin kan saya review cuma 1 buku ya, sekarang 2 buku. Nah ini 2 buku bukan harganya istilahnya terus harganya juga 2, enggak, harganya tetap seperti yang kemarin, tapi ya mungkin nanti tambah deh, enggak cuma 2. Mungkin nanti ada, jadi di sini saya sebutnya episode ya. Mungkin nanti ini baru jadi 2 episode. Mungkin nantinya ada 4 atau 5 mungkin atau 6 episode ya, nanti tergantung saya yang buat seperti apa. Tapi yang jelas nggak stuck di 2 episode ya. Mungkin nanti bisa tambah lagi jadi 3 episode, 4 episode, 5 episode. Dan nanti kalau memang sudah end atau sudah lengkap akan saya infokan. Tapi yang jelas untuk buku Berkah Daun atau Daun Ajaib ini akan selalu saya update untuk perkembangannya. Kalau sekarang ini sudah menjadi ada 2 episode. Nah ini episode yang pertama, kurang lebih seperti kemarin ya, seperti kemarin, namun sudah saya kembangkan atau saya istilahnya maksimalkan lagi ya. Jadi saya lengkapi lagi ya. Intinya kalau di episode pertama ini kita pengenalan bahan dan juga sharing yang mudah dipahami terlebih dahulu. Jadi sifatnya masih, karena kan kalau episode pertama kan newbie ya, pemain baru, jadi istilahnya kita di sini pengenalan yang mudah dipahami terlebih dahulu di episode pertama. Lalu ya di sini juga ada undang-undang, ada pengolahan segala macam, tapi kita persingkat agar mudah dipahami dulu. Nanti mungkin di bab ke-4 atau ke-5 mungkin akan kita lebih detailkan. Yang mungkin ya kalau belum dari dasar episode pertama akan lebih sulit dipahami ya bab itu. Namun kalau nanti berpatokan dari episode pertama, nanti mungkin ketika memahami episode ke-4 atau ke-5 atau ke-6 mungkin itu akan lebih mudah karena dasarnya ada di episode pertama ini ya. Mulai dari undang-undang, bahan baku, pengenalan tembakau, peracikan, kimia segala macam itu di episode pertama. Kita ringkes ibaratnya, kita rangkum di sini. Nah, ini yang sudah jadi episode pertama yang saya jelaskan itu. Lalu episode kedua. Kalau episode kedua ini benar-benar fokus di perundang-undangan ya, di perundang-undangan yang resmi. Nah, perundang-undangan sebenarnya ini enggak cuman fokus di tembakau. Kita di sini di undang-undang ini juga ada intinya barang-barang yang kena cukai. Mau itu alkohol, tembakau, lalu barang-barang impor, itu di episode kedua ini lengkap. Ya karena di episode kedua ini nggak saya buat sendiri, karena ini kita cuma nyalin undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Nah itu saya kasih ini di episode kedua, itu lengkap ya, dari mulai alkohol, tembakau, rokok segala macam itu kita cuma nyalin kalau di episode kedua. Dan nanti di episode ketiga, namun belum saya buat, itu rangkuman dari episode 2 tentang perundang-undangan dan juga perizinan. Namun nanti dari saya sendiri juga saya tambahi untuk agar lebih jelas seperti pengelompokan pabrik, kelas 1, kelas 2, kelas 3,
kelas 2B. Nah, itu seperti itulah intinya. Maksimal berapa batang, minimal berapa batang, SKM, SKT segala macam. Lalu yang harus disiapkan ketika teman-teman mau mendirikan pabrik atau mengganti kepemilikan pabrik atau membuat perizinan produk baru, segala macam lah intinya tentang perundang-undangan itu akan saya lebih detailkan, akan saya lebih jelaskan di episode ketiga. Namun belum bisa saya review karena bukunya juga belum jadi ya. Nah, memang ya terus terang saya penulis cuman bukan pengetik ya. Jadi biasanya pakai pulpen, pensil, ini pakai komputer itu ya agak pusing, agak mikir lah, kadang-kadang salah ngetik karena memang tidak begitu profesional saya kalau penggunaan komputer ngetik Word seperti itu kurang kurang pinter lah, kurang profesional lah. Bahkan dari episode 1 ini benar-benar yang saya ketik sendiri ya, itu setelah suruh ngecek sama teman saya atau karyawan saya itu banyak sekali tipe, salah ketik, salah huruf, salah intilah menjorok paragraf segala macam, itu banyak yang salah. Jadi teman ini sudah disempurnakan sama teman atau karyawan saya. Makanya di halaman pertama langsung tak jelaskan, intinya saya minta maaf jika mungkin tulisannya kurang rapi, kurang tertata. Namun yang jelas bukan tulisannya tapi isinya atau ilmunya kan yang penting. Nah, jadi ini semua bisa berubah mungkin ya, tapi kalau yang ini episode 1-2 udah pasti ya. Kalau episode ketiga kemungkinan itu tadi akan saya detailkan tentang perizinan dan pengelompokan pabrik, lalu apa saja seperti NPWP, SIUP, NIB segala macam ya yang dibutuhkan untuk pendirian pabrik rokok atau perizinan akan saya jelaskan. Dan mungkin rekomendasi kalau teman-teman pemula itu lebih baik perizinannya yang mana, lewat siapa segala macam, itu lewatnya mana, dari Pemda, dari Bea Cukai segala macam, dan lokasi yang paling strategis di mana, yang perizinannya mungkin akan lebih mudah di mana, itu akan kita jelaskan di bab ketiga seperti itu. Jadi ditunggu saja bagi teman-teman yang sudah order, yang sudah PO. Mohon maaf apabila agak lama ya prosesnya, tapi kalau memang teman-teman mengkehendaki kelamaan, udah dikembalikan saja uangnya, tidak jadi order, tidak jadi PO, silahkan. Karena banyak juga yang pengen order tapi sudah habis stoknya. Jadi apabila teman-teman ada yang sudah order lalu berubah pikiran, silahkan diminta kembali atau retur uangnya, kita kembalikan uangnya 100%, tidak apa-apa. Jadi kemungkinan perkiraan itu buku ini jadi perkiraan di bulan Agustus ya, ini April ya. Nah, masih sekitar 3-4 bulanan lagi lah seperti itu. Makanya bagi yang memang butuh ya mohon bersabar, dan bagi nanti peserta P2C, Om ST segala macam yang hadir ke sini akan saya kasih bukunya walaupun belum lengkap, tapi besok kalau bukunya sudah jadi ya juga akan saya update, saya kasih seperti itu. Lalu teman-teman mau tanya harganya 5 juta yang reguler dan 7 juta yang premium atau VIP. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detail atau pemesanan, nomor WhatsApp saya taruh di deskripsi. Ya seperti itulah intinya. Untuk pertama pengenalan atau ringkesan dari semua bab ya. Di bab pertama ini untuk pengenalan, lalu di episode kedua di perundang-undangan, episode ketiga kemungkinan detail perundang-undangan dan perizinan yang lebih lengkap dan mudah dipahami. Mungkin di bab keempat kita baru mengarah ke mesin-mesin atau yang dibutuhkan, barang-barang yang dibutuhkan pabrik. Terus mungkin nanti di bab kelima pemantapan, terus bab keenam, nah banyak mungkin ya nanti. Jadi ini kan masih konsep ya, ini belum buku aslinya, ini cuman kayak bahan, masih bahan istilahnya. Jadi nanti nggak seperti ini, maksudnya jelek benar kali 5 juta seperti ini, cuman buat pengecekan apakah ada kata-kata atau hal-hal yang salah segala macam, ini cuma buat ngecek. Tapi bukunya nanti bentuknya tidak seperti ini. Jadi nanti di bab berapa lah ya, di bab tertentu itu saya juga ada ceramah, dan ceramah itu
pengarahan ketika teman-teman itu mau usaha pemanfaatan tembakau itu lebih baik seperti apa, dan yang paling prospek itu seperti apa. Nanti di bab-bab tertentu, mungkin di bab kelima, keenam akan saya jelaskan. Atau bisa dikatakan untuk ceramah itu nanti penutup ya. Setelah teman-teman tahu semuanya tentang teknis tembakau, nah akan tak kasih ceramah atau arahan yang lebih baik itu atau lebih prospek itu di arah yang mana, seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang mau pesen, yang mau PO, silahkan hubungi nomor di deskripsi. Dan untuk rekening ya, rekening dari Sukses Putra itu yang resmi cuman ada BRI, BNI dan Dana, dan semuanya atas nama Giltra Kuku Saputra. Tidak ada nomor rekening lain. Jika teman-teman transaksi entah itu di mana, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, dimanapun, yang mengatasnamakan Sukses Putra selain 3 rekening yaitu BRI, BNI dan Dana atas nama Giltra Kuku Saputra, dipastikan itu penipuan. Jadi hati-hati. Nah ya, ini mungkin belum ada, tapi takutnya nanti kalau nama kami, nama saya disalahgunakan, ya ini jaga-jaga saja. Saya juga tidak bertanggung jawab apabila transaksi di luar 3 rekening atas nama Giltra Kuku Saputra itu tadi. Oke, mungkin sekian. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan juga di-share agar channel ini dapat lebih berkembang. Apabila saya ada salah atau kurang dalam saya menyampaikan di video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.